dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul Pak Anies merupakan figur tokoh nasional, dan beliau juga hasil kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta, sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu cara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. Sahabat Ajet, ini hari kita sedang menyaksikan bagaimana pertarungan yang sangat tajam, yang sangat dahsyat dan dramatis antara Mulyono versus Anies Baswedan. Dampaknya ini mengacaukan berbagai struktur politik di Indonesia. Jadi kita tidak lagi melihat demokrasi yang sebenarnya. Kita hanya melihat sekelompok kejahatan, sekelompok penjahat yang melakukan pembegalan demokrasi dan konstitusi. Dan demi mengesampingkan, demi menjatuhkan, demi menghancurkan Anies Rashid Baswedan. Saya kira ini sebuah fakta, karena ujung-ujungnya adalah perintah Mulyono. Ya, Ono tadi malam bicara kegagalan PDIP mengusung Anies Rashid Baswedan adalah karena ada tangan-tangan yang mengganggu dari luar, tangan-tangan yang tidak menyetujui. Kok bisa? Kalau dari luar kan mestinya abaikan saja, tapi ini enggak. Karena tangan yang dimaksud adalah tangan Jokowi and the gang. Anies memang menjadi musuh terbesarnya Mulyono and the gang. Kalau bahasanya Ono Surono gitu ya, and the gang. Jawa Barat ada Ahmad Sayhu Ilham Habibie PKS Nasdem, ada Kim, ya, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, anaknya Umum Muhtar, pentolannya Persib. Kemudian yang ketiga Ono Surono, JJ, ya, Ono JJ, Ono ketua DPW PDIP, JJ sekretaris DPW PDIP. Jadi calon-calon yang dimunculkan oleh PDIP baik di Jawa Barat maupun di Jakarta itu sepertinya memang disetting hasil dari kesepakatan bersama Jokowi untuk kalah. Jadi nih kalau para pemain proyek tahu tuh, kalau kita lagi tender itu kan nyiapin bendera untuk yang menang, nyiapin bendera untuk yang kalah. Nyiapin perusahaan untuk bisa menggarap proyeknya. Tapi untuk mengakali sistem karena harus beauty contest, maka dia pinjam bendera orang lain untuk dikalahkan. Nah, kurang lebih begitulah ya, biar tidak melawan kota kosong gitu. Kalau di Jakarta khususnya kan begitu. Akhirnya Dharma Pongrengkun dipaksakan lolos meskipun sebenarnya tidak gitu kan. PDIP dipaksakan Pramono Anung dan Rano Karno yang elektabilitasnya entah ada di mana gitu. Nah,
Tentu maksudnya agar Kim itu berjaya. Karena bagi saya melihat seorang Prabowo ini tidak bisa lepas dari sebuah paket bersama anak haram konstitusi. Mungkin ini yang coba diabaikan oleh PKS. Sudahlah, kita lihat presidennya aja lah. Kita gabung ke presidennya, bukan ke wakil presidennya. Lah tapi kan kita milih presiden dan wakil. Paket itu, barang itu sepaket itu, nggak bisa dipisah-pisah. Kecuali bulan ini dibatalkan itu Gibran sebagai wakil presiden terpilih karena terciduk menggunakan apa misalkan atau terbukti KKN seperti yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun atau apapun lah itu sehingga membuat Prabowo dilantik tanpa Gibran. Nah, kalau ini agak lain ceritanya, mungkin kita bisa sikapi agak berbeda. Tapi kalau masih paket seperti sekarang, ya sulit untuk kita memisahkan Jokowi troublemaker biang masalah, Prabowo bagian yang akan menjadi solusi. Kan ini produknya dari proses yang sama gitu. Nggak bisa dipilah-pilah. Kan begitu. Ya, untuk itu, pertama kita Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun publik. Itu kira-kira. Pertimbangannya apa lagi, Mas? Pertimbangannya apa lagi? Tidak menerima tawaran dari partai politik ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Kenapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini pada kurang lebih baru hari ini yang menjadi Mas Anies pada kesempatan besok hari. Bisa didetailkan bagaimana mulainya PDIP ini mengajak Mas Anies untuk maju di Jawa Barat sampai akhirnya penolakan malam ini disampaikan oleh Mas Anies sendiri. Ya, jadi memang ada komunikasi tentunya antara partai politik dengan Mas Anies, dan kemudian itu juga menjadi pertimbangan, dan ya itu memang dipertimbangkan, dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan disampaikan bahwa ya Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Jadi itu kira-kira teman-teman semua. Apa teman-teman? Ada pertanyaan khusus? Pak, setelah pengumuman kemarin yang tunggu-tunggu dan terkejut, kira-kira aktivitas Bapak ke depan ini, kesibukan Bapak akan dipenuhi dengan gini, saya ingin sampaikan selamat aja kepada mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan saya sampaikan secara khusus. Tapi yang jelas kita ingin agar suasana demokrasi kita ini sehat, apa yang menjadi aspirasi rakyat tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Pak, harapan publik Bapak maju itu sangat besar, Pak. Apa yang Bapak Bapak melihat politik saat ini memaknainya Bapak seperti apa? Nah, nanti aja yang itu. Nanti aja. Kemarin Bapak seperti bilang sepekan terakhir ini benar-benar dinamis banget ya, putusan kemudian koalisi sampai akhirnya terakhir pendaftaran. Mungkin disampaikan perasaan Bapak sendiri setelah akhirnya tahun ini selesai. Iya, saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil
yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik.